Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Petunjuknya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan, keselamatan, terus rezeki yang berlimpah ruah, halalan thayyiban wasi'an. Ada info yang menarik yang akan kami unggah pada kesempatan kali ini. Polda Metro panggil 2 orang saksi terkait kasus ijazah Jokowi, tapi tak hadir alias mangkir, saudara-saudaraku. Senin 12 Mei 2025. Polisi mengatakan sempat memanggil 2 orang saksi berinisial MS dan AS pada Jumat pekan lalu terkait laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Namun 2 orang saksi itu mangkir. Wah, ini berarti apa? Kalau mangkir berarti mereka sudah pucat, berarti mereka itu sudah ketakutan. Orang-orang yang berani menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa tidak berani? Kalau memang benar ya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya harus dihadapi lah. Kenapa mangkir gitu? MS konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ada 2 itu yang terakhir hari Jumat update-nya. Kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reunal Simanjuntak, Senin 12 Mei 2025. Reunal menjelaskan jika saksi tidak hadir, maka akan ada pemanggilan ulang. Pemanggilan ulang dilakukan pekan ini. Biasanya kalau dia tidak datang pas panggilan pertama, biasanya dikasih waktu 3 sampai 6 hari. Kalau tidak juga baru panggilan kedua 1 minggu itu, ucap dia. Nah ini. Jadi nanti ada pemanggilan ulang. Pemanggilan yang pertama itu tidak hadir alias mangkir. Jadi bisa ditarik kesimpulan mereka yang selalu menuduh ijazah Pak Jokowi palsu akhirnya pucat juga karena tidak bisa membuktikan atas kepalsuannya itu kan itu. Kalau hanya sekedar menuduh pulsa palsu itu semua orang bisa gitu loh. Akan tetapi membuktikan kepalsuan itulah yang ribet, yang sulit itu. Laporan Jokowi sudah terregister dan ditangani Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait pasal 310 dan 311 KUHP dan pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu. Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya saat ini. Pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut. Dalam laporan yang dilayangkan, total ada 5 orang terlapor, saudara-saudaraku, dengan inisial RS, ES, RS, T, dan K. Ini. Makanya ini menjadi pengalaman buat kita semua. Nggak usah ikut-ikutan orang yang nggak jelas. Menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu nggak jelas. Kenapa kami mengatakan nggak jelas? Tempo dulu sudah memakan korban,
Sugi Nur itu kan ngandang gara-gara kasus menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Karena kami yakin tidak bisa membuktikan dari segi apapun. Karena apa? Hukum di Indonesia itu orang yang berani menuduh maling umpamanya, ini harus bisa membuktikan. Kalau hanya sekedar nyerocos omon-omon ya, mengatakan ini itu, menuduh ini itu, kalau tidak belum bisa membuktikan ya kembali kepada sang penuduh, kan seperti itu kan. Makanya lucu juga melihat kasus ini, ijazah palsu ini. Ini ada 5 orang yang resmi dilaporkan oleh Pak Jokowi, dan terkait ijazah palsu itu 1 kali pemanggilan saksi-saksinya itu tidak hadir alias panggil. Nah, ini sudah kode alam sebenarnya, mereka itu sudah ketar-ketir kalau istilah Jawanya. Mereka itu sudah pucat, ketakutan. Makanya tidak usah ikut-ikutan, tidak usah. Kita harus selektif hari ini. Kita harus betul-betul jeli. Mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita buang ke kali. Mengikuti orang-orang gak jelas, ya akhirnya blunder sendiri kan. Iya, blunder sendiri. Jangan anggap remeh, walaupun bagaimana Pak Jokowi adalah mantan presiden kita yang harus kita hormati 2 periode lagi. Kita harus menjaga, nggak usah kita mempermasalahkan masalah yang nggak jelas seperti itu, nggak usah ikut-ikutan. Akhirnya kan mangkir ini 2 orang saksi ini, ya pucat itu, ya pucat. Inisial siapa itu, AS dan MS kan gitu kan, manggil nggak berani. Ya nanti akan dipanggil ulang. Makanya resmi kan sudah dilaporkan, sudah terregister laporan Pak Jokowi. Iya, lama-lama kok tambah masif, tambah suaranya itu. Ya akhirnya kan dimintai pertanggungan jawab. Negara kita adalah negara hukum, dan kita semua harus mematuhi konsensus bersama ini. Tuh, saudara-saudaraku. Ini sebagai iktibar, renungan buat kita semua. Tidak usah kita ikut-ikutan orang-orang yang tidak jelas, gitu loh. Akhirnya pucat juga kan, dipanggil manggil dengan dalih alasan begini begitu. Ya intinya ketakutan, jelas ini ketakutan, karena sulit untuk membuktikan kepalsuan ijazah itu. Tuh, terima kasih saudara-saudaraku. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.